kami akan mepresentasikan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Bab persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dari masa ke masa. A. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, bentuk NKRI adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan adalah republik, serta presiden sebagai kepala pemerintahan, dan sekaligus sebagai kepala negara yang disebut juga dengan sistem pemerintahan atau yang disebut dengan presidensial. Undang-Undang 1945 digunakan sebagai pegangan meskipun dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni. Sebab pada saat itu baru merdeka dan seluruh kekuatan negara difokuskan untuk mempertahankan kemerdekaan yang diraih. Lalu selanjutnya pada masa itu munculnya gerakan membentuk negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Seperti gerakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disebut juga dengan PKI, Madiun 1948, dan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. B. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Negara kita adalah negara serikat atau federasi dengan 15 negara bagian, dan bentuk pemerintahan adalah Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Lalu munculnya gerakan membentuk negara baru yang memisahkan diri dari NKRI seperti gerakan pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI, gerakan Madiun 1948, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Jawa Barat. Sistem pemerintahnya adalah parlementer. Kabinet semu ekuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampuri tangan oleh Presiden. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden dan bukan oleh Parlemen. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Selanjutnya adalah gerakan Paris di Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama adalah gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA untuk mempertahankan bentuk negara federal dan memiliki tentara sendiri bagi RIS. Yang kedua adalah pemberontakan Adi Aziz di Makassar. Terjadinya kekacauan pada bulan April 1950 terjadi karena ada demokrasi kelompok masyarakat yang anti-federal dan mendesak negara Indonesia NTT bergabung dengan NKRI. Yang ketiga adalah Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stevens Mokil yang menolak bentuknya negara NKRI dan memproklamirkan negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Yang selanjutnya C. Persatuan dan kesatuan masa demokrasi liberal terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1909. Pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1945 mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan
piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dengan pemerintah RI tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara adalah negara kesatuan yang kekuatannya dipegang oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah bentuk republik dengan kepala negara adalah seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Sistem pemerintahan parlementer menggunakan kabinet parlementer dipimpin seorang perdana menteri dan alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MA, dan pengawas Dewan Pengawas Keuangan atau BPK. Gerakan Paris yang terjadi pada masa ini adalah gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yaitu di Sulawesi Selatan. Gerakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar yang menempatkan Laskar Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dan berkeinginan menjadi pemimpin APRIS. Selanjutnya ada di Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Beuro, merupakan mantan gubernur Aceh. Terjadi karena Aceh yang semula daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara yang berujung penentangan oleh Daud, sehingga mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Selanjutnya di Kalimantan, gerakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Indonesia yang ditunjuk sebagai panglima tertinggi. Pemberontakan PRRI atau Permesta atau disebut juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan terjadi di Sulawesi disebabkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama terjadi pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dengan keluarnya dekret presiden menjadi penanda kembali negara menggunakan Undang-Undang 1945. Maaf, itu salah tipe. Sebagai konsultasi negara yang berkedudukan dengan asas penyelenggaraan negara. Dan kepala pemerintahan kemudian membentuk kabinet kerja, di antaranya adalah sebagai berikut. 10 kabinet inti yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh presiden dan 10 orang menteri. Menteri-menteri yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut diantaranya Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Aksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Pada tahun 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpin akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama pemerintahan Orde Baru, pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Ekses dari kebijakan itu adalah digunakannya keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Pihak-pihak yang mengganggu stabilitas nasional, maka aparat keamanan akan menindaknya secara tegas. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah 1. Pendapatan
Per kapita masyarakat Indonesia meningkat dari $70 Amerika di tahun 1968 meningkat menjadi $1.000 Amerika di tahun 1996. Kedua, suksesnya program transmigrasi. Ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan yang terakhir yaitu sukses memerangi buta huruf. Karena penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bidang ekonomi, terjadinya monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terdapat pemisah antara pusat dan daerah serta dilandasi oleh tekad individu. Bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan daripada lembaga legislatif. Terjadinya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bidang hukum, undang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberikan peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Segala bentuk penyimpangan mengakibatkan negara Indonesia berada pada suatu keadaan yang krisis multidimensional yang akhirnya menjadi penyebab bangkitnya gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Presiden Soeharto mundur dari jabatannya kemudian digantikan oleh B.J. Habibie pada masa itu menjabat sebagai wakil presiden, dan masa jabatannya juga berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang umum MPR 20 Oktober 1999. Yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut era reformasi. Gerakan politik era reformasi mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat serta bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, pemerintah konstitusional berdirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Dan yang kedua yaitu jaminan atas hak asasi atau HAM dan hak-hak warga negara. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Hal tersebut diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pada hakikatnya, amandemen UUD 1945 tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan, dan sistem pemerintahan tetap sistem pemerintahan presidensial. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7.
Ketentuan Hak Asasi Manusia pasal 28A sampai 28J. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.